Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini adalah bersifat sementara di atas punggung bumi yang hina dina. Hidup ini penuh dengan kajian saksama. Hidup ini didominasi dengan pikiran yang ada di otak, di kepala manusia yang hina dina ini. Hidup ini dalam satu profil tubuh di bawah komando dan pimpinan kepala. Dan anggota tubuh yang lain pun dengan sendirinya merasa bawahan. Karena di anggota tubuh bagian kepala terdapat anggota tubuh indra tertinggi yang memiliki peranan begitu penting dan teramat sangat dahsyat di dalam mengamalkan kehidupan di atas punggung bumi. Karena di balik daripada daging kepala ini bernama daging otak dengan gaibnya mengelola, memanage dan mengendarai proses perjalanan sistematika kehidupan yang begitu rapi, tertib. Itulah kebesaran dan kuasanya Allah. Kemudian dibantu dengan perjalanan indah pandangan daripada kedua bola mata, pendengaran kedua telinga. Dibantu dengan perjalanan amaliyah lisan kalam, bicara daripada lidah dan perkataan ucapan melalui mulut. Deruh nafas yang masuk keluar melalui hidung. Anggota-anggota tubuh yang ada pada kepala ini adalah merupakan elemen-elemen dahsyat yang punya hak prerogatif menginstruksikan perjalanan panjang di atas muka bumi ini melalui gerakan tangan dan kaki. Allahu Akbar walillahil hamd. Indahnya kuasa zahir, indahnya kuasa zahir, indahnya kuasa zahir. Diri terdiri, diri terperi, diri sebenarnya diri. Diri terdiri adalah zahir kita, jasad kita, batang tubuh kasar ini yang berasal daripada setetes mani dan sel ovum, darah, daging, tulang, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru. Terukir dalam satu profil utuh, dalam kemasan yang tampan dan cantik, indah dipandang, yang disebut dengan zahir, yang disebut dengan jasad, yang disebut dengan jasmani. Itulah diri terdiri. Kemudian di balik diri terdiri ini, hal yang teramat sangat rahasia gaib, tidak bisa dipandang dengan mata zahir, tidak bisa didengar dengan telinga zahir, tidak bisa diraba dengan tangan zahir. Insya Allah, itulah diri terperi, jiwa dan nafas. Kemudian di balik diri terperi ini, yang menjadi proyektor terbesar, yang menjadi proyektor terbaik, sumber energi yang begitu dahsyat yang menggerakkan dan mengelola, memanage diri terperi, mengatur gerakan-gerakan diri terdiri. Itulah sejati diri, itulah diri yang sebenarnya diri. Itulah Nur Muhammad, tuntunan sejati dunia wal akhirat. Sebuah perjalanan indah, sebuah perjalanan panjang yang apabila kita duduk merenung dan mengkaji, tidak pernah kita dapatkan kenyataan daripada jangkauan akal dan pikiran ini.
Itulah miniatur dan desain arsitek yang begitu indah yang dirancang, digelar oleh Allah, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Bijaksana dan Maha Kuasa, Zat yang Maha Sakti Mandraguna. Allah, Allah, Allahu Allah. Engkau telah membentuk 3 profil diri terdiri, diri terperi, diri sebenarnya diri. Itulah engkau. Engkau yang berada di balik diri sebenarnya diri. Engkau pula berada di balik diri terperi. Engkau pula berada di balik diri terdiri. Zat yang agung, Zat yang mulia, Zat yang kuasa. Engkau pula dengan media suara, engkau pula dengan media pita suara ini menggelar bunyi ungkapan kata demi kata, kalimat demi kalimat. Engkau pula melalui media otak dan fikir ini menangkap apa yang engkau bunyikan pula, apa yang engkau ungkapkan dalam kata dan kalimat. Engkau pula melalui media zahir ciptaanmu ini memberikan perintah menyembah, memberikan perintah mendekatkan diri, memberikan perintah patuh dan taat. Masya Allah. Apabila kita menjalankan perintah dan apabila kita menjalankan segala instruksi keinginan kehendak hakoni Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tanda kepatuhan kita sebagai diri terdiri dan diri terperi, hamba. Dan yang Maharaja Al-Malikul Haqqul Mubin hanyalah diri sebenarnya diri, hanyalah diri sejati yang sengaja menjadikan media diri terdiri dan diri terperi ini adalah hamba, yang sengaja menjadikan media diri terdiri dan diri terperi ini mendengar bunyi perintah, mendengar lantunan suara dan kalam, mengafalkan kehendak hakoni, kehendak otokrasi, prerogatif yang begitu indah dan saksama, yang begitu masif, manage, teratur dan rapi, daripada diri sebenar diri, Nur Muhammad, Zat yang mulia, Nur Zatullah. Allahu Akbar walillahil hamd. Bagaimana mungkin apabila kita telah mengenal diri sebenar diri? Bagaimana mungkin apabila diri terdiri telah fana dan lenyap ke dalam diri terperi lenyap ke dalam diri sebenarnya diri, kemudian bertajali dari diri sebenarnya diri menjadi diri terperi, menjadi diri terdiri. Artinya bahwa ketika Zat Allah memediasikan diri zahir menjadi tajali diri yang agung, kemudian diri yang zahir ini begitu dengan kuasa dan kehendak diri meninggalkan syariat perintah daripada yang Maha Agung, maka mustahil terjadi. Karena ada makna dan iktibar positif bahwa sesungguhnya media zahir yang tercipta adalah semata-mata untuk mengenal kuasa, mengenal kebesaran, mengenal ketinggian, mengenal keagungan. Rabbiyal A'la, Ar-Rafiqul A'la, Zat yang Maha Agung, yang tidak pernah dijangkau, yang tidak mungkin akan pernah sampai oleh akal, fikiran, otak, zahir ciptaan Allah yang Maha Agung itu pula. Maka sadarlah bahwa sesungguhnya kalau kita masih berada di alamul bumi jasad hina dina ini sebagai diri terdiri, maka sadarlah, jangan sekali-kali kita tinggalkan syariat Nabi. Jangan sekali-kali kita tinggalkan syariat Nabi. Sholatlah 5 waktu sehari semalam, sebagai wujud engkau mengafalkan diri kehendak hakoni, diri sebenarnya diri. Berpuasalah di bulan Ramadan yang suci 30 hari lamanya. Zakat fitrah, perintah rukun Islam 5,
Tunaikanlah ibadah haji di tanah suci Makkahil Mukarramah ala Allah. Subhanallah. Semuanya ini adalah merupakan amaliyah ikrar daripada akidahmu yang tertinggi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pondasi yang pertama, peletakan batu pertama dalam sebuah bangunan rumah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat Allah, syahadat Rasulullah. Engkau berikrar mengakui ketuhanan Allah dan Allah pun mengakui kerasulanmu. Diri sebenarnya diri adalah utusan Rasul. Diri sebenarnya diri adalah merupakan amanah yang diembankan oleh zat yang agung atas diri di dalam diri terdiri dan diri terperi. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim. Begitu agung dan sucinya Engkau ya Allah. Begitu agung dan maha besar serta maha dahsyatnya Engkau ya Allah. Maka perjalanan panjang di atas punggung muka bumi ini, pondasi terkuat dalam kehidupan beribadah adalah syariatnya. Karena dengan syariat maka kita akan mengenal diri kita. Kita tidak pernah akan lupa diri kita. Dan kita akan kenal pula yang berada di balik diri kita. Itulah zat yang agung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya 5 rukun pondasi ini. Kemudian di dalam proses memanage kehidupan 5 rukun ini, kita menggelarkan diri, mengafalkan diri di atas punggung bumi ini dengan akhlakul karimah, adabul adab yang begitu indah dan rapi berdasarkan sunnah dan kebiasaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan kepada para sahabatnya, kepada tabi'in mutatabi'ah, kemudian kepada ulama. Insya Allah jadikanlah sebagai rujukan terindah di dalam kelakuan perilaku hidup kita di atas muka bumi sebagai peradaban ibadah yang tinggi, sebagai peradaban yang cukup indah dan tampan. Maka insya Allah kita telah menjalankan kehidupan hakoni para malaikat. Kita telah menjalankan kehidupan hakoni daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah menjalankan kehidupan hakoni yang memang itu adalah merupakan instruksi, perintah langsung. Maka tidak mustahil apabila kita menjalankan dengan benar, maka kita telah menjalankan perintahnya dan kita telah menjauhi dan meninggalkan semua larangannya. Koridor agama adalah merupakan koridor terbaik, dibentangkan di atas muka bumi ini agar kita lalui sesuai dengan apa yang diperintahkan dan kita menjauhi sesuai dengan apa yang dilarangkan. Dengan demikian maka kita lebih mulia daripada iblis. Karena sesungguhnya iblis memiliki ilmu, tetapi dia tidak patuh dan taat atas perintah Allah untuk sujud, ruku. Dia telah ingkar atas perintah Allah untuk taat, patuh. Maka insya Allah dia berbeda dengan kita sebagai manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita memiliki ilmu, kita pula memiliki adab dan akhlak, taat, patuh menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Ittaqullah, bertakwalah. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap kali apabila kita melaksanakan sholat Jumat, selalu diwasiatkan seperti itu oleh para khatib dalam khitbahnya. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Insyaallah. Inna akramakum indallahi atqakum.
Kemuliaan manusia itu diukur dengan tingkat ketakwaannya. Insya Allah. Diukur dengan kualitas menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Janganlah berbangga hati apabila engkau telah mengenal dirimu, apabila engkau menjalani spiritual hidupmu, lalu engkau tinggalkan kehidupan diri terdiri, kehidupan batang tubuh kasar ini, jasad ini. Jangan hanya engkau mengamalkan di atas sajadah dengan mengamalkan hafalan dan mengamalkan gerak-gerik tubuhmu. Jangan hanya engkau menjadikan kehadiran Allah ini hadir pada otak dan fikirmu. Tetapi ingat baik-baik, hadirkanlah dirimu bertemu dengan diri yang agung dalam kecintaan dan kesejatian rasa. Maka 24 jam dalam deru nafasmu tidak akan pernah engkau tinggalkan Allah, dan Allah pun tidak pernah akan tinggalkan engkau. Tetapi engkau menempatkan kehadirat Allah pada otak dan fikirmu, dalam khayalmu di atas sajadah, maka solatmu akan sia-sia, wahai anakku, wahai ayahandaku, wahai bundaku. Sebab solat bukan hanya menerjemahkan amaliyah bacaan dan gerak tubuh takbir sampai salam. Tetapi solat adalah bertemu, mengunjungi, bertamu kehadirat yang maha agung. Sehingga kita menjadi fana. Fana di dalam rasa. Seperti gula mengunjungi zat manis yang indah. Kemudian melalui media air dia larut. Tiada yang ada, hanyalah manisnya. Insya Allah itulah yang kita inginkan dan kita butuhkan. Mari, gerak-gerik tubuh ini hanyalah sebagai simbol dan lambang di dalam bertawadu, di dalam menjalankan perintah, di dalam taat. Di dalam taat, sekali lagi, di dalam taat dan tawadu. Oleh karena itu, jadikanlah berdiri takbir seperti huruf alif. Itu menunjukkan bahwa anasir api darahmu telah taat dan tawadu terhadap Sang yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila engkau ruku, maka itu pertanda dagingmu, tulangmu, anasir angin membentuk huruf H telah beribadah, telah taat, telah tawadu, telah menjalankan perintah indah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apabila engkau sujud, itu pertanda anasir daripada air, daging tubuhmu pun ikut beribadah, taat, tawaduh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila engkau duduk di antara dua sujud beranasir dal, tanah, insya Allah itu pertanda bahwa kulit, urat, bulu, semua elemen jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-parumu telah beribadah dan menjalankan perintahnya, taat dan tawadu kepada Allah yang maha agung. Insya Allah, dengan demikian maka engkau melaksanakan solat dengan ilmu. Bukan engkau melaksanakan solat tanpa ilmu. Apabila engkau melaksanakan solat tanpa ilmu, maka engkau hanya mengamalkan hafalan gerak tubuh dan mengamalkan hafalan bacaan. Engkau hanya membaca di dalam waktu sholat dan menggerakkan batang tubuhmu di waktu sholat. Tetapi engkau tidak memiliki ilmu bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka belajarlah agar engkau berdiri di atas sajadah, mengamalkan gerak tubuhmu. Berarti engkau telah mengamalkan perintah
menjalankan ibadah, taat dan tawadu dengan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertamu, mengunjungi hingga fana, tenggelam di dalam rasa, fana dalam zikir la ilaha illallah, fana zikir la-nya, ilahanya, ilahnya, yang ada hanyalah Allah, Allah, Allah. Fana zikir Allahnya, yang ada hanya hu, hu, hu. Fana zikir hu-nya, yang ada hanya ah, ah, ah. Kemudian fananya zikir ah, yang ada tiada lagi berhuruf dan tiada lagi berbunyi, la hurfun wala sautin. Lalu Allah mengangkat hijabnya, maka keluarlah pemandangan-pemandangan gaibiah di al-malakuti ruh wa al-malakuti nur. Cahaya yang berwarna biru, itu nurul iman. Cahaya yang berwarna hijau, itulah nurul jasadil madi, cahaya jasad. Kemudian cahaya yang berwarna kuning, itulah nurul kun fayakun. Cahaya Nur Muhammad yang berkedudukan martabat tertinggi di alamul hakikat, alamul zat. Kemudian nur yang berwarna merah, nuril a'la, nurul hampa berwarna hitam. Masya Allah, Nur Muhammad induk dari segala nur, berwarna putih seperti keperak-perakan, bersinar bercahaya, membuka terowong gaibiah. Maka engkau telah dinampakkan kesaksian berjalan spiritual jiwamu dari al-malakuti ruh yang satu menuju ke al-malakuti nur. Engkau berjalan dari lapis langit yang satu menuju ke lapis langit berikutnya. Engkau telah diperlihatkan dengan jannah, jannah yang satu ke jannah yang berikutnya. Engkau diperlihatkan dengan terowong-terowong zamaru, terowong gaibiah. Engkau telah dipertemukan dengan pundi-pundi amal yang engkau simpan di Baitun Nun, di Baitur Ruh, di Baitul Zauria, di Baitul Zakatis Sama'i. Insya Allah, mudah-mudahan Allah merahmatimu, memberkahimu dalam kunjunganmu kepada Dia, Zat yang agung. Insya Allah engkau akan fana, lalu engkau akan dimatikan, mati sebelum engkau mati. Mutu qabla an tamutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.